Halo keluarga Indonesia, apa kabar? Senang sekali saya Astia Dika bisa kembali menemani Anda di acara Kumpul Keluarga. Nah, keluarga Indonesia, pernahkah Anda mendengar tentang trust issue? Ini sepertinya sedang banyak ya diperbincangkan. Bahkan mungkin di akun sosial media kita juga hampir sering terus-menerus konten-konten dengan tema-tema trust issue bermunculan dan membuat kita akhirnya lebih aware. Apa sih trust issue? Nah, sebenarnya trust issue ini seberapa banyak mempengaruhi kehidupan seseorang? Ini akan kita bahas bersama psikolog kita, ada Anti Jovita. Langsung kita sapa ya. Halo Anti, apa kabar? Halo Dika, saya dalam keadaan baik. Dika gimana kabarnya? Aku baik Anti. Anti, kita bicara tentang suatu hal yang lagi sering diperbincangkan, yaitu trust issue. Kalau kita bicara tentang trust issue sendiri, ini mungkin sebenarnya dari dulu udah ada ya Anti ya. Betul. Cuma mungkin karena baru saja orang lebih aware terhadap kondisi ini, baru saja menjadi satu hal yang dianggap penting oleh orang lain, akhirnya merasa ini adalah barang baru gitu ya, dalam sebuah kondisi sosial atau psikologi seseorang. Kalau bisa diperjelas, mungkin masih banyak yang bingung atau ambang terkait definisi trust issue sendiri. Menurut Anti Jovita, itu apa sih Anti? Ya, trust issue adalah suatu kondisi di mana seseorang susah untuk mempercayai orang-orang yang ada di lingkungannya atau orang baru juga yang berkaitan dengan pengalaman masa lalu di mana mungkin pernah dikhianati atau dikecewakan atau hal-hal yang tidak menyenangkan lainnya terkait dengan hubungannya dengan orang lain. Oke, jadi sulit untuk percaya dengan orang lain. Ada yang bilang bahwa kalau saya emang orangnya skeptis, susah untuk bisa mempercayai suatu hal yang diutarakan atau diungkapkan oleh orang lain. Tapi ternyata sebenarnya bukan berkaitan dengan karakter atau sikap atau sifat seseorang ya Nanti ya. Trust issue ini bisa menyerang siapapun begitu? Betul sekali, bisa menyerang siapapun dan bahkan tidak harus dari awal itu ada. Bisa saja sejalan dengan peristiwa kehidupan, bisa terjadi misalnya mulai pada saat remaja atau bahkan dewasa. Jadi bukan semata-mata yang berujung pangkal dari masa kecil. Bisa ada yang dari masa kecil tapi juga ada yang sejalan dengan periode usianya. Nah, apa sih indikatornya kita merasa kayaknya saya punya masalah dengan ini? Ya, jadi indikatornya adalah satu, tidak bisa percaya kepada orang lain dalam bentuk siapapun. Jadi siapapun tidak hanya kepada orang yang pernah mengecewakan. Kalau untuk orang yang pernah mengecewakan khusus ke orang tersebut itu hal yang wajar. Nah, tapi yang dikatakan trust issue yang kemudian menjadi masalah ini adalah apabila digeneralisasi kepada orang-orang lainnya juga, sehingga dalam hubungan sosialnya pun akhirnya tidak mempercayai orang-orang yang ada di lingkungannya. Kemudian yang kedua adalah biasanya cenderung menarik diri nih. Nah, menarik diri karena menganggap bahwa aku bisa percaya lagi nggak ya sama orang gitu. Jadi takutnya kalau aku punya teman nanti aku dikhianati lagi nih. Nah, jadi seperti itu. Jadi menarik diri. Dan yang ketiga adalah biasanya adalah muncul punya kecemasan atau ketakutan dari dalam diri untuk bisa membangun relationship atau hubungan dengan orang lain secara mendalam. Gitu. Dan yang terakhir kalau ini dikaitkan dengan asmara, biasanya sulit untuk memberikan komitmen kepada orang lain, misalnya dalam suatu hubungan. Berarti trust issue itu bukan hanya berkaitan dengan orang gitu ya, bisa berkaitan dengan suatu hal atau bagian dari kehidupan. Misalnya memang trust issue-nya pada hubungan percintaan. Nah, apa dong yang bisa dilakukan? Dan dampaknya sejauh mana sih nanti ketika seseorang punya trust issue dalam hidupnya? Jadi untuk benar sekali yang dikatakan Dika bahwa tidak hanya berkaitan dengan percintaan, tapi bisa juga trust issue kepada orang tua, kepada teman, kepada atasan, kepada rekan kerja, dan juga kepada pasangan, dan bahkan kepada anak. Nah itu jadi seberapa jauh seseorang itu punya trust issue, karena trust issue kan juga bertingkat ya, ada yang ringan, sedang, dan juga berat. Nah itu lebih dipengaruhi ke seberapa dalam sih pengalaman akan tadi disakiti atau dikecewakan dalam kehidupan dia. Dan kalau kita bilang dampaknya seperti apa, dampaknya biasa lebih ke arah yang paling utama dirasakan ke relasi atau hubungan sosial di antara rekan-rekannya atau juga di antara lingkungannya. Jadi berkaitan yang paling utama dengan relasi. Nah, selain itu bisa juga akhirnya mempengaruhi performa kerja dan sebagainya. Baik, jadi memang ini yang membedakan ya, dengan ada memang orang yang sifat-sifatnya itu skeptis, ada orang yang sifatnya memang recheck kembali gitu. Dia nggak bisa langsung menelan bulat-bulat apa yang dia dapat. Tapi kalau kita bisa melihat lagi apakah kita punya trust issue dalam hubungan sosial atau dalam kehidupan pada fase-fase tertentu, ini bisa dilihat dengan kok nggak nyaman ya ketika ada di lingkungan tersebut, tidak nyaman ketika berada dalam konsep atau hubungan tersebut. Nah, nanti kita lanjut lagi ya Onti ya, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Kumpul Keluarga.
Ya, pemirsa, kembali lagi bersama kami di Kumpul Keluarga, masih membahas tentang trust issue. Dan kali ini kita akan membahasnya dengan narasumber kita, sudah tersambung via Zoom dengan Mbak Dian. Langsung kita sapa ya. Halo Dian, Halo apa Dian. kabar? Halo Mbak Dika, halo Omti, kabar baik. Oke, hari ini kita bicara tentang trust issue. Ini satu hal yang sedang banyak juga diperbincangkan, apalagi di tengah banyaknya kondisi-kondisi yang tidak pasti, apalagi di tengah pandemi, apalagi banyak sekali kondisi yang membuat seseorang kayaknya justru baru sadar bahwa sepertinya saya punya trust issue dengan orang-orang terdekat saya, bahkan orang tua saya. Bicara tentang trust issue sendiri, aku mau tanya ke Mbak Dian. Mbak Dian sendiri punya pengalaman nggak terkait tema kita hari ini? Silakan. Iya, punya sekali sih, masih aku alami sampai hari ini, dari aku kecil sampai hari ini, karena yang trust issue yang aku alami itu justru lebih ke circle yang paling dekat, yaitu keluarga. Kalau boleh tahu mungkin mohon maaf sedikit kalau bisa diceritakan, ini keluarga yang menjadi objek dari trust issue tersebut, apakah orang tua atau mungkin saudara atau seperti apa? Iya, lebih ke orang tua sih, karena background-nya orang tuaku bercerai dari kecil, kemudian jadi kebetulan dalam relasi orang tuaku yang antagonisnya ayah, bapak gitu. Jadi trust issue yang aku alami, mungkin luka broken home-nya sembuh, tapi efeknya adalah trust issue terhadap karena aktornya bapak, jadi trust issue-nya dengan laki-laki di kehidupan yang aku sekarang ini yang dewasa. Jadi trust issue yang tadinya di circle paling dekat, yaitu ayah gitu ya, ini akhirnya digeneralisasi tanpa sengaja dan tanpa sadar pada sosok-sosok yang mungkin nanti bisa jadi sosok ayah, sosok suami yang tadinya adalah konsep ada di dalam rumah. Kapan Mbak Dian sendiri merasakan atau menyadari saya sepertinya punya trust issue nih terhadap sosok tersebut hingga konsepnya pada hidup saya? Kalau bisa dibilang dari SD sih, Kak, Mbak Dika dan Aunty, dari SD aku ngerasa intinya semua, mohon maaf gitu, aku jadi mengeneralisir dalam konteks itu karena aku masih SD dulu. Jadi semua sosok bapak, karena sosoknya absen dalam hidup aku, jadi semua laki-laki itu sama gitu. Jadi bias-biasnya masih ada, meskipun sekarang karena sudah tambah dewasa dan bisa berpikir lebih objektif. Tentu saja tidak semua laki-laki seperti itu, tapi aku nggak bisa mungkiri bahwa itu sangat berpengaruh pada cara pandangku melihat sosok laki-laki. Jadi sampai hari ini pun aku tidak pernah punya relasi apapun dengan laki-laki. Sampai detik ini di usia yang mungkin sudah dewasa begitu ya. Kalau kita bicara nih, tidak semua laki-laki seperti judul sebuah lagu gitu ya nanti ya. Nah, kalau kita bicara tentang apa yang dialami Mbak Dian sendiri, apalagi ini sosok yang kalau dibilang untuk anak perempuan adalah cinta pertamanya. Tapi ada masa atau mungkin ada peristiwa yang membuat hatinya tersakiti, hatinya rusak untuk tidak bisa percaya lagi. Akhirnya anak SD yang tadinya mungkin belum kenal konsep-konsep ayah, suami, laki-laki yang mencintai, dan dia hanya tahu model ini dari ayahnya, akhirnya mulai mengeneralisasi sepertinya yang sosoknya sedikit mungkin ini baik tapi bagian ini mirip ayah, kayaknya enggak deh. Saya akhirnya memutuskan untuk tidak punya relasi dengan laki-laki. Menurut Onti? Iya, betul sekali. Jadi sebetulnya kepercayaan seorang anak itu memang sumbernya dari orang tua. Nah, dalam hal ini pada saat seorang anak merasa bahwa harusnya yang di dunia ini yang paling dia bisa percayakan orang tuanya. Nah, dalam hal ini misalnya contohnya adalah ketidakhadiran si ayah, maka menganggap bahwa harusnya ini yang bisa melindungi, yang saya percaya itu ayah gitu. Apalagi sebagai seorang wanita gitu. Merasa hero-nya atau cinta pertamanya seperti yang tadi Dika sampaikan adalah ayah. Nah, ketika sosok yang paling dia percaya atau dia trust ini kemudian tidak ada, atau bahkan bukan aja nggak ada, mungkin ada hal-hal tertentu yang dilakukan yang bahkan menyakiti dirinya. Nah, akhirnya membuat si anak ini merasa bahwa oh, yang aku percaya aja kayak gini gitu, apalagi orang lain yang aku nggak kenal, gimana aku bisa percaya gitu. Nah, jadi sebetulnya kalau dilihat dari sudut pandang ini, pada saat seseorang anak berpikir seperti ini, ya itu normal untuk kategori anak seperti itu. Nah, pada saat kemudian by proses dia berjalan dalam kehidupannya, nah
banyak hal juga yang terjadi. Misalnya contohnya apakah misalnya dari lingkungan bagaimana menyikapi ketidakhadiran ayah ini, itu juga berpengaruh gitu ya. Misalnya apa yang diceritakan tentang figur ayah, kemudian apakah figur ayah itu kemudian misalnya contohnya ada penggantinya atau tidak, terus kemudian bagaimana lingkungan terdekat atau bahkan lingkungan yang mungkin di luar itu juga memandang ini dan akhirnya misalnya memberikan masukan atau nilai-nilai tertentu sehingga ini akhirnya mempengaruhi bagi Dian untuk kemudian bisa berpikir bahwa oke, berarti semua laki-laki itu sama gitu. Nah, memang ada sumber trust issue di sini yang berkaitan dengan sosok pria gitu. Nah, jadi tapi satu hal adalah seperti ini. Dilihat dalam diri apakah memang ketidakpercayaan dengan laki-laki ini itu ada kaitannya dengan misalnya pernah nggak mencoba berelasi untuk berteman gitu, teman tapi yang bukan di bawah sahabat ya, teman dulu itu apakah oke nggak di circle yang itu? Kalau itu oke, nah kemudian bisa meningkatkan dengan aku pernah punya sahabat nggak ya, tapi bukan yang ke arah komitmen ya, seperti itu. Kalau memang di situ sudah, nah berarti baru bertanya kepada diri sendiri apakah memang aku kedepannya ingin berkomitmen atau tidak? Karena nggak usah dipaksakan, setiap orang itu nggak harus kok gitu berkomitmen untuk ke arah jenjang pernikahan. Dengan seorang yang memang kalau dia memang ngerasa bahwa aku nyaman seperti ini dan ini adalah bagian dari hidup aku dan nggak masalah gitu. Jadi pilihan hidup seseorang itu lebih ke arah dia nyaman apa nggak usah ngikutin orang lain gitu dan nggak usah juga terpengaruh bahwa nanti kalau misalnya aku nggak nikah akhirnya jadi dapat label stigma tertentu atau stigma tertentu dari masyarakat. Tidak usah seperti itu. Jadi bertanyalah kepada diri sendiri. Kalau memang ini nyaman ya do it, tapi kalau memang ini nggak nyaman baru kemudian ada hal-hal yang harus dilakukan, misalnya mencari bantuan dari tenaga profesional. Nah, that's the point sebenarnya, bahwa nggak harus kok punya komitmen. Bukan berarti kita tidak mensupport adanya komitmen dalam sebuah pernikahan, tapi kalau memang tidak nyaman ya bukan suatu hal yang harus dipaksakan. Nah, ini yang tadi terkait disinggung sedikit bahwa sudah pernah coba belum Mbak Dian sendiri nih berelasi dengan laki-laki? Iya, pernah cukup banyak sih teman, tapi kadarnya memang teman. Tapi yang jadi timbul persoalan adalah ketika dekat, akunya biasa saja, tapi merekanya mungkin intensinya berbeda ketika kita mulai akrab, jadi sahabat dan lain-lain gitu. Jadi mungkin di kalangan masyarakat kita adalah istilahnya perempuan dan laki-laki tidak bisa berteman gitu. Jadi ada hal yang membuat saya justru tidak nyaman ketika ada intensi dari teman pria ini yang justru arahnya ingin punya relasi yang lebih dari teman. Oke, di sini ada psikolog kita. Mungkin ada yang ingin Dian tanyakan terkait tema kita hari ini. Silakan. Iya, mungkin lebih ke ini sih, Aunty. Aku sudah pernah ke psikolog beberapa kali, cuman maksudnya belum menemukan jawaban yang tepat. Kemudian bagaimana ya untuk bicara kepada teman pria gitu yang kelihatannya punya intensi untuk dekat. Aku sendiri sih dalam pertemanan berdekat dengan siapa saja gitu, tidak membeda-bedakan. Tapi dia tuh punya intensi lebih dan bagaimana cara aku mengungkapkan bahwa aku ini tidak punya arah ke sana loh gitu. Tapi dengan akunya bisa lega dan dianya juga bisa menerima gitu, karena agak jarang mungkin ya di dalam society kita yang kasusnya seperti aku. Jadi mungkin dia juga agak aneh gitu melihat ada ya ternyata orang yang seperti ini gitu. Bagaimana cara menjelaskannya, Aunty? Ya, tadi kalau seperti yang tadi Dian ceritakan bahwa memang sebetulnya Dian ini nyaman kok bergaul dan berteman dengan laki-laki gitu ya. Tapi pada saat kemudian si teman cowok atau laki-laki ini kemudian menunjukkan intensitas yang lebih dan kemudian dia memang nggak ada perasaan di situ, dan gimana caranya nih? Nah, yang pertama adalah memang semua hubungan apapun sebaiknya didasari dengan maksudnya jujur dan terbuka gitu. Jadi satu misalnya pada saat kita melihat bahwa ada intensi dari lawan jenis untuk memang tujuannya berbeda nih dari tujuan kita. Misalnya kita mau tujuan berteman, tapi kayaknya ada intensi lebih dari si pria. Itu dari sejak awal kita melihat ada intensi itu, sebaiknya kita langsung komunikasikan. Gitu. Jangan biarkan berkelanjutan karena akan justru bagi si pihak pria itu lebih menyakitkan. Beranikan diri untuk katakan dengan bahasa yang halus gitu dan kemudian sopan, tentunya juga katakan bahwa sorry nih kan kita udah temenan ya kan. Nah, jadi menurut aku lebih baik aku ngomong ini jujur di awal. Jadi aku itu memang
tidak ada keinginan untuk berkomitmen gitu ya, misalnya seperti itu, atau misalnya tidak ada keinginan untuk berkomitmen dengan kamu, tapi aku nyaman untuk berteman dengan kamu. Jadi kalau memang kita mau tetap mau melakukan hubungan pertemanan ini, maka saya tolong hargai pendapat saya ataupun keinginan saya untuk memang kita tidak lebih jauh dari ini. Nah, lebih baik disampaikan di awal supaya sang prianya juga merasa bahwa aku tahu, dia yakin bahwa oh iya berarti nggak mungkin ke arah sana. Nah, sehingga biar dia yang memutuskan apakah dengan pendapat yang seperti itu atau keinginan dia yang seperti itu dia tetap mau melanjutkan pertemanan atau akhirnya menyudahi. Kalaupun menyudahi nggak apa-apa juga, kita nggak usah takut karena berarti kita tahu bahwa tujuan dia emang cuma sampai di situ aja, iya, gitu ya. dan nggak usah kita ambil hati bahwa aku jadi kekurangan temen nih dan sebagainya. Yang penting kita sudah jujur dan terbuka dan kita kan sebetulnya menerima dia sebagai seorang teman. Tinggal dianya aja responnya apakah memang mau melanjutkan pertemanan atau tidak lagi, terserah dia. Tapi apapun itu lebih baik dilakukan dari awal pada saat melihat intensi itu ada. Oke, jadi kalau sudah mulai arahnya ke sana nih, better kita memang memberikan kayaknya kalau tadinya awalnya kita dekat karena kita suka baca buku yang sama, kita ngobrolnya di situ aja ya. Betul banget. Karena saya kayak nggak bisa deh kalau lebih berkomitmen. Lebih dari itu jadi pujaan hati kamu. Tapi kalau kamu mau cari perempuan pujaan, saya bisa mendampingi kamu juga kalau buat cari. Tapi tetap jadi teman kamu gitu. Betul ya. Sekali. Kira-kira seperti itu Mbak Dian. Semoga bisa ketemu dengan teman-teman lawan jenis yang asik gitu ya, yang bisa bertukar pikiran tanpa ada intensi apapun. Sukses terus ya Mbak Dian ya. Tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih Mbak Dika. Baik. Nah ini juga sih pastinya jadi dilema kaum wanita ya kadang-kadang ya Onti ya. Tadinya seru banget nih main 1 bulan 2 bulan, lama-lama kok ada perhatian. Itu yang kadang-kadang perempuannya juga suka kasih harapan karena nyaman-nyaman aja, pas ditembak nggak mau gitu. Itu masalahnya. Gimana caranya orang-orang dengan trust issue tersebut bisa nyaman dalam pergaulannya? Ini akan kita bahas, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Kumpul Keluarga. Ya, pemirsa kembali lagi bersama kami di Kumpul Keluarga, masih membahas tentang trust issue. Nah, kalau kita bicara tentang trust issue, ada beberapa orang yang sebenarnya tidak bermasalah dengan objeknya, tidak bermasalah dengan orangnya, apakah itu lawan jenisnya, tapi bermasalah pada konsepnya. Jadi masih banyak yang mau berelasi juga ya, karena banyak nih trust issue terkait percintaan, mungkin juga jadi kita bahas lebih banyak. Banyak yang masih mau kok berhubungan dengan lawan jenis, mungkin jadi kekasih gitu ya nanti. Tapi ketika lawan jenisnya sudah mulai masuk ke arah pernikahan gitu ya, membicarakan arah-arah pernikahan, ini yang akan jadi trauma atau trust issue-nya. Jadi konsep pernikahannya yang tidak dia percaya sebagai sumber kebahagiaan. Menurut nanti seperti apa? Iya. Nah, kalau misalnya keinginan atau tujuan hidup kita, setiap orang kan berbeda-beda. Jadi kita bisa evaluasi apakah memang tujuan hidup kita misalnya terkait dengan hubungan yang lebih berkomitmen ya. Apakah memang mau berkeluarga atau enggak misalnya seperti itu. Itu dulu pertama nih ya, karena itu yang mendasari bahwa kita mau terbuka enggak nih untuk memang jatuh hati kepada lawan jenis. Kalau memang arahnya adalah kita dari awal sudah merasa bahwa saya nggak mau kok berkeluarga dan seperti itu. Nah ya udah, berarti kita tahu bahwa batasan kita dalam bergaul dengan lawan jenis adalah sebagai teman. Tapi kalau misalnya kita merasa bahwa tujuan hidup aku tuh aku mau nikah, aku mau berkeluarga. Tapi kenapa ya setiap kali saya bergaul sama pria dan pria itu menunjukkan intensitas suka sama saya langsung ngeblok. Tapi sebetulnya saya pengen tujuan ke arah sana misalnya. Nah berarti kan ada konflik internal dalam diri. Nah berarti itu harus diselesaikan. Nah, cara menyelesaikan memang satu sangat tergantung dari kita bisa melihat penyebabnya apa nih. Karena setiap penyebab berbeda itu pasti juga tingkat atau level kepercayaannya juga berbeda dan bagaimana menanganinya juga berbeda gitu. Nah, apakah memang ini tadi sumbernya dari masa lalu, sudah berapa lama? Nah, kalau di dalam terapi psikologis itu biasa akan dibongkar terlebih dahulu terhadap trauma-trauma masa lalunya. Kemudian memang ini bukan proses yang mudah ya, ini tentunya akan panjang tapi diarahkan supaya bisa berdamai dengan hal tersebut yang menjadi trauma di masa lalu. Bukan artinya melupakan karena nggak mungkin gitu ya, tapi bisa berdamai dengan itu.
Nah, apabila level itu sudah tercapai, bisa berdamai dengan itu dan kemudian bisa memaafkan diri sendiri, memaafkan orang lain yang ada di masa lalu yang menjadi sumber traumatis tersebut, kemudian akhirnya diperoleh suatu pemahaman atau mindset yang baru. Nah, barulah kemudian langkah selanjutnya adalah bagaimana kita bisa memberikan kepercayaan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan biasa dimulai dari orang-orang terdekat terlebih dahulu. Misalnya, saya punya sahabat nih 5 yang cowok nih ya kan. Dari 5 ini coba deh, kayak saya rasa yang paling bisa saya percaya si A sama si B. Ya udah mulai dulu relasi sama si A dengan si B. Kalau ada ketakutan bisa dikonsultasikan kembali, atau bahkan kalau ada ketakutan misalnya mau diatasi sendiri, bisa dengan caranya mengatakan kepada diri sendiri bahwa itu terjadi di masa lalu, tidak di masa sekarang. Ini orang yang berbeda, ini bukan ayah saya. Nah, jadi memberikan seperti itu kepada diri sendiri, pemahaman, dan kemudian tetap melanjutkan tadi apa yang sudah dilakukan dalam hal relasi dengan si A misalnya atau si B ini. Nah, setelah itu terjadi, tetap akan ada namanya kecemasan dan ketakutan, tapi sadari itu adalah respon yang wajar. Tapi tetap go ahead, lanjutkan, dan bisa juga ceritakan kalau memang hubungannya sudah dekat, ceritakan kepada orang tersebut bahwa saya punya masalah trust issue. Karena ingat, segala sesuatu hubungannya didasari dengan keterbukaan, itu jauh lebih baik. Walaupun mungkin nanti endingnya misalnya bisa aja menyakitkan, misalnya si pihak tersebut tidak menerima dan sebagainya, tapi lebih baik terbuka dari awal. By the time akan memperoleh suatu pengalaman baru bahwa oh, sampai di saat ini pun kayaknya orang ini bisa kok saya percaya, walaupun gak sepenuhnya, tapi sudah lebih bisa saya percaya dibandingkan yang kemarin misalnya. Nah, di situ bolehlah kemudian mulai membuka hati, membuka pikiran untuk berelasi lebih dan bahkan berkomitmen dengan orang baru tersebut. Baik, jadi memang ada tahapan-tahapan yang mungkin instan, apalagi itu memang dari luka masa lalu. Terakhir ini nanti singkat saja, apakah trust issue perlu dibenahi, perlu diselesaikan, atau sebenarnya selama nyaman-nyaman saja nggak ada masalah? Sebetulnya kalau kita lihat apakah harus dibenahi, pasti jawabannya kalau idealnya setiap orang ingin dibenahi. Idealnya ya. Tapi setiap orang tidak berangkat dari hal-hal yang sama tentunya. Banyak hal yang terjadi dalam hidup kita dan bahkan terkadang ada beberapa orang yang sebetulnya dia merasa tidak usah dibenahi. Ini diri saya yang sesungguhnya, ini diri saya apa adanya, saya sudah bisa menerima semua itu, jadi nggak ada yang perlu dibenahi. Nggak apa-apa juga. Yang penting jujur sama diri sendiri, nyaman atau enggak, terus kemudian tadi cek juga kesehatan mentalnya oke apa enggak. Kalau memang itu semua oke, nggak masalah gitu, nggak harus diperbaiki. Bisa aja hanya diterima dan let it go, itu nggak masalah juga. Itu jadi satu solusi sebenarnya ketika kita sulit sekali untuk membenahi masalah-masalah dalam diri kita, selama kita bisa berdamai dengan kondisi tersebut, nggak apa-apa juga. Oke, Aunty, terima kasih banyak sudah berbagi bersama kami di Kumpul Keluarga. Semoga ini berguna ya untuk keluarga Indonesia di rumah. Nah, pemirsa di rumah, sekian Kumpul Keluarga hari ini. Jangan lupa untuk selalu saksikan kami di setiap hari Minggu jam 8 pagi. Saya Setia Dika pamit undur diri, sampai jumpa.